Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Karissa Denadiaksa Mahardika dengan NIM 2410862036 dari kelas Ilmu Komunikasi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video critical review mengenai materi perkuliahan pengantar kajian media budaya. Pada video kali ini, pembahasan yang saya ambil yaitu mengenai materi konsep dan perkembangan media. Dan saya mengambil topik pembahasan yaitu mengenai media dan konsumsi budaya populer pada anak muda saat ini. Nah, dalam perkembangannya, ternyata media telah melalui berbagai era yang dimana terus semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dapat kita lihat dalam sejarahnya, ternyata media telah mengalami 4 era perkembangan hingga saat ini. Pertama, yaitu era lisan, di mana era ini mengacu pada periode sebelum ditemukannya tulisan dan media cetak. Sehingga pada era lisan ini, masyarakat melakukan komunikasi dan menyebarkan informasi melalui atau dengan cara verbal. Kedua, yaitu era tulisan, di mana pada masa ini munculnya tulisan ke dunia, dan juga ditandai dengan ditemukannya cap tangan di dinding goa serta ukiran tulisan di tanah liat. Selanjutnya, era yang ketiga yaitu era percetakan, di mana pada masa ini ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg, sehingga pada era ini juga memberikan dampak yang besar terhadap sejarah komunikasi dan kebudayaan. Hal ini terjadi karena penemuan mesin cetak tersebut memberikan kita kemudahan dan mengubah cara penyebaran informasi sehingga kita mudah untuk meningkatkan literasi dan mengakses pengetahuan lainnya. Dan yang terakhir yaitu era teknologi, di mana terjadinya perkembangan pada teknologi khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi. Teknologi ini juga memberikan pengaruh dan mengubah bagaimana cara kita beraktivitas, bekerja, belajar, dan melakukan keseharian lainnya, serta era teknologi ini juga memberikan dampak pada berbagai bidang. Selanjutnya, karena telah melalui berbagai perkembangan era, media ini tentunya juga memiliki berbagai bentuk. Pertama yaitu ada buku yang dimana telah berkembang sejak zaman kuno. Lalu yang kedua itu ada majalah dan surat kabar, di mana telah muncul dan berkembang pada saat era percetakan. Ketiga yaitu ada musik dan radio, di mana memberikan informasi melalui audio, dan ada TV dan film, di mana memberikan informasi melalui visual audio. Kemudian yang terakhir yaitu ada yang namanya media internet, seperti yang bisa kita kenal saat ini. Saat ini kita hidup di era teknologi yang dimana segala hal telah menggunakan internet. Kita rasakan saat ini, teknologi memberikan banyak manfaat terhadap kehidupan kita, seperti membantu dalam berkomunikasi tanpa adanya batasan tempat dan waktu, kemudian juga membantu dalam mengakses informasi menjadi lebih cepat dan dapat diakses oleh semua orang, kemudian juga membantu dalam aktivitas kehidupan kita lainnya. Namun ternyata era teknologi dan media ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kehidupan kita, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif jika kita tidak pandai dalam menyikapi ataupun memfilter perkembangan yang ada. Saat ini media mempengaruhi konsumsi anak muda, di mana anak muda saat ini gemar dan menyukai untuk mengonsumsi budaya populer. Budaya populer ini mencakup fashion, tren, gaya hidup, dan aktivitas lainnya yang mempengaruhi kehidupan. Lalu bagaimana hubungan media dengan budaya populer ini, di mana saat ini anak muda banyak menghabiskan waktu luang mereka untuk mengonsumsi media sosial atau mengscroll media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Kemudian mengonsumsi atau menyukai budaya populer ini ternyata juga memberikan kelemahan atau dampak negatif terhadap kehidupan, di mana budaya populer ini dapat menciptakan gaya hidup yang tidak sehat, lalu juga menciptakan gaya hidup yang konsumtif, dan dapat menghilangkan atau menggeser kebudayaan asli yang ada. Budaya populer juga dapat mempengaruhi kehidupan anak muda dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini termasuk kepada bagaimana cara mereka berinteraksi, berekspresi, dan membangun identitas diri mereka. Secara keseluruhan, kondisi media dan konsumsi budaya populer di kalangan anak muda saat ini menjadi tantangan yang cukup besar dalam kehidupan. Maka dari itu, masyarakat perlu menyikapi fenomena ini sehingga nantinya akan menciptakan generasi yang baik di masa mendatang. Adapun beberapa cara atau solusi terkait dengan kondisi media dan konsumsi budaya populer di kalangan anak muda saat ini, yaitu yang pertama,
memanfaatkan media sosial untuk hal yang positif. Dalam konteks ini, anak muda dapat menggunakan media sosial untuk menyuarakan pendapat mereka dan untuk memperjuangkan kepentingan sosial. Kedua, yaitu memproduksi dan mengembangkan konten lokal yang kreatif. Dalam hal ini, anak muda dapat menggunakan media sebagai perantara dalam membuat konten-konten atau hal yang berhubungan dengan kebudayaan, sehingga nantinya kebudayaan tersebut dapat dikenal oleh banyak orang dan disukai oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, dalam konteks ini, di mana kita sebagai generasi muda atau sebagai pengguna sosial haruslah bijak dalam menggunakan media sosial, di mana kita tidak boleh menyebarkan informasi palsu ataupun memberikan komentar negatif terhadap postingan orang lain dan membuli orang lain di media sosial. Dan yang terakhir, kita dapat melestarikan kebudayaan melalui media sosial. Nah, dalam konteks ini yaitu di mana sebagai influencer atau selebgram yang saat ini sedang marak-maraknya menjadi pekerjaan yang digemari di dalam media sosial. Nah, kita sebagai influencer atau selebgram tersebut dapat mengupload atau membuat konten yang berhubungan dengan kebudayaan kita. Sehingga dengan hal itu kita dapat melestarikan kebudayaan dan tidak menghilangkan nilai-nilai kebudayaan yang ada, serta dapat juga membuat orang lebih mengetahui mengenai kebudayaan yang dimiliki. Jadi, perkembangan media ini tidaklah memberikan dampak yang buruk terhadap kehidupan kita. Nah, meskipun saat ini banyak generasi muda yang menyukai dan gemar mengonsumsi budaya populer, akan tetapi, balik lagi jika kita pandai dalam menyikapi dan memfilter perkembangan tersebut, maka perkembangan dari media tersebut dapat memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan kita dan juga membantu kehidupan kita menjadi lebih praktis dan lebih maju lagi. Dan juga nantinya, perkembangan media dan budaya populer ini juga dapat menjadi alat dalam membantu kita untuk mengembangkan kebudayaan asli yang kita miliki. Baiklah, sekian video critical review dari saya mengenai topik media dan konsumsi budaya populer anak muda saat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, terima kasih.